selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Julie Dewi Barliana, spesialis mata konsultan. Salah seorang staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan nomor NUPTK 40367506512300133. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun video ini dibuat dalam rangka syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen 2025. Materi yang akan saya bawakan sesuai dengan rancangan pengajaran modul praktek klinik mata tahun ajaran 2024-2025. Capaian pembelajaran mata kuliah ini sudah disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada materi ini terdapat 1 CPMK yang tertulis pada slide. Pada kesempatan ini, sistem pembelajaran dilakukan secara asinkronus. Diharapkan mahasiswa dapat menyaksikan ulang video ini untuk pembelajaran pada kanal YouTube yang ditampilkan di presentasi. Pada pembelajaran kali ini akan berfokus pada materi keterampilan pemeriksaan mata sesuai dengan yang ditampilkan di slide. Berikut evaluasi yang akan dilaksanakan pada modul ini. Dari materi ini, peserta didik diharapkan mampu melakukan pemeriksaan yang dijelaskan pada materi ini dan menginterpretasi hasil pemeriksaan yang dilakukan. Sekian pengantar dari saya. Selanjutnya, mari kita ikuti rekaman video pembelajaran modul ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pemeriksaan mata anak ya. Jadi dalam melakukan pemeriksaan pada mata anak itu perlu persiapan-persiapan ya tentunya. Jadi kita perlu melakukan kalau penelitian pada anak sih namanya istilah ASEN ya, ASEN dan konsen. Jadi izin ya kalau memang anaknya ini sudah bisa berkomunikasi atau masuk kelompok verbal, maka kita bisa meminta izin dulu ke anaknya ya. Selain kita meminta izin pada orang tuanya, apa yang akan dilakukan ya. Kemudian kita juga berusaha menciptakan suatu suasana yang nyaman, yang tenang ya, nggak banyak objek-objek lain yang membuat anak ini menjadi lebih beralih perhatiannya ke yang lain ya. Dan sebelumnya juga kita harus menyiapkan alat-alat dulu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Lalu pada saat melakukan anamnesis ini terkadang memang kita harus berkomunikasi juga dengan anaknya sehingga si anak ini ada ada attach gitu ya sama kita ya, ada hubungan juga lah gitu ya, artinya dia bisa merasa dianggap atau merasa kita mengajak dekat ke si anak ini. Kemudian awal pemeriksaan tentunya kita upayakan untuk tidak menyentuh dulu ya, pada prinsipnya lihat dulu, observasi dulu ya, inspeksi dulu, kemudian baru sentuh, baru pegang, baru maksa lah istilahnya kalau kita di mata ya. Nah jadi dari pengamatan itu tadi menggunakan senter, lihat dia ada following fixation apa tidak terhadap cahaya, terhadap objek yang kita berikan, kemudian melihat posisi matanya, melihat korneanya, palpebranya segala ya. Kemudian gunakan oftalmoskop, nanti baru kita lakukan red reflex test ya. Itu semua tanpa menyentuh gitu ya. Nah, kemudian kita baru lakukan pemeriksaan ke lebih spesifik lagi ke target yang kita tuju ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan ya seperti biasa dari keluhan utama, kemudian pada anak itu untuk kasus mata pun kita akan selalu mempertanyakan mengenai riwayat kelahirannya atau riwayat kehamilannya ya, dan riwayat tumbuh kembangnya tentunya, karena ada resiko-resiko yang resiko-resiko kelainan perkembangan penglihatan atau kelainan bola mata ya terkait dengan infeksi dalam kandungan atau mungkin paparan-paparan lain yang berisiko terhadap perkembangan janin gitu ya, perkembangan organogenesisnya. Infeksi apa aja ya, lebih terkait ke TORS sebetulnya ya, mungkin ke riwayat kehamilan dengan demam, dengan ras kemerahan, ke arah campak, kita curigai itu sebagai infeksi rubella, di mana nantinya pada saat dia si bayinya lahir, kita harus lakukan screening terhadap
matanya ya, utamanya untuk melihat katarak, kemudian ke pendengarannya dan ke jantungnya ya, karena kemungkinan sindrom rubella itu bisa saja terjadi. Kemudian dari toksoplasma juga ya, mungkin ada kebiasaan si ibunya selama dalam kehamilannya itu makan daging setengah matang mungkin, atau mungkin punya hewan-hewan peliharaan ya yang beresiko terinfeksi terhadap toksoplasma. Kemudian kalau dia lahir kecepatan atau prematur ya, terutama prematuritas yang masuk high risk untuk ROP, retinopathy of prematurity, di bawah 1.500 gram, di bawah sama dengan 34 minggu ya. Untuk Indonesia sampai 34 minggu kehamilan itu masih beresiko terhadap munculnya ROP ya. Nah, kemudian lewat penyakit sistemik ya, seringkali kami di mata ini dikonsulkan dari anak ya untuk apa namanya dievaluasi penglihatannya terkait dengan penyakit-penyakit sistemik yang diderita oleh si anak ya, misalnya autoimun atau TB ya, atau mungkin sindrom-sindrom lainnya ya. Kemudian riwayat keluarga, keluarga juga punya satu lagi tumbuh kembang ya. Tumbuh kembang tadi itu kalau anak-anak dengan delay development, anak-anak dengan gangguan neurologis ya, besar kemungkinan secara empirisnya dan secara evidence-nya mengalami masalah di penglihatannya ya. Terbanyak adalah kelainan refraksi pada anak-anak dengan masalah kebutuhan khusus. Begitu juga dengan anak-anak yang dengan gangguan neurologis. Jadi misalnya dengan mikrosefali atau mungkin dengan hidrosefalus gitu ya, itu pun banyak sekali apa namanya risiko gangguan penglihatan. Riwayat keluarga, anak-anak dengan riwayat misalnya kedua orang tuanya dengan kelainan refraksi, dengan myopia, atau mungkin dengan kelainan refraksi lainnya, silinder atau astigmat gitu ya, besar kemungkinan si anak akan lebih besar kemungkinannya untuk mengalami hal yang sama seperti orang tuanya ya. Atau mungkin ada riwayat keluarga dengan ROP atau dengan prematuritas, nah itu pun bisa meningkatkan resiko ya. Oke, jadi anamnesis perlu dilakukan selengkap mungkin untuk menilai faktor-faktor resiko. Nah, untuk pemeriksaan pada anak tadi no touch approach ya, jadi kita lakukan observasi, pengamatan ya, dan apa namanya lihat si anak ini perhatiannya kemana, lihat matanya gitu ya. Jadi tidak perlu menyentuh dulu, karena kalau begitu kita langsung pegang si anak pasti agak menolak ya. Dan buat si anak itu nyaman pada saat kita melakukan observasi itu, mau dipangku kayak mau digendong atau posisi tiduran ya atau sambil duduk. Jadi menyesuaikan dengan kenyamanan si pasien kita. Kemudian untuk targeted examination-nya ya barulah kemudian kita lakukan pemeriksaan visus dulu dan pemeriksaan refraksi sebisa mungkin ya. Jadi disesuaikan kembali lagi dengan perkembangan si anak, dengan usia si anak ya. Nah, kemudian lakukan juga penglihatan binokuler ini bila memungkinkan ya dengan metode pemeriksaan yang ada. Refleks fundus merah ini ya dengan menggunakan oftalmoskop direct ya yang seperti biasa dokter ketahui. Kemudian kita nilai posisi dan gerakan bola mata cukup dengan menggerakkan objek atau menggerakkan center atau pen light yang kita punya. Apakah dia bisa bergerak kanan, kiri, atas, bawah dengan sama pada kedua matanya atau tidak, atau ada hambatan atau tidak. Beberapa kasus dikirim ke kami dengan esotropia, mata bergulir ke dalam atau juling ke dalam. Ternyata memang dari pemeriksaan dia tidak bisa bergerak ke temporal karena adanya parese nervus 6. Nah, kemudian pemeriksaan lapang pandang juga sebetulnya no touch juga ya, kita bisa lakukan dengan konfrontasi bila memang belum memungkinkan untuk dilakukan dengan alat yang lebih akurat lagi ya. Dan pemeriksaan anterior segmen dan posterior segmen. Anterior segmen itu kalau di mata sendiri menggunakan slit lamp. Untuk posterior segmen biasanya kami menggunakan ophthalmoscope indirect ya. Oke, kemudian untuk pemeriksaan visus tadi kita udah bahas, sesuaikanlah dengan tahapan perkembangan anak ya, apakah dia masuk kelompok preverbal atau kelompok verbal ya. Ini tadi kita sudah bahas. Oke, saya loncat aja. Untuk metode pemeriksaan anak-anak yang sudah lebih besar di atas 5
4 tahun atau masuk kelompok verbal, kita bisa gunakan Lea Symbols dan Island Figures ini ya. Jadi dia bisa menyebutkan bentuk atau dia bisa menyamakan bentuk. Tumbling E biasanya juga kita gunakan bisa pada anak-anak yang sudah mengerti ya. Jadi kalau kami biasanya punya kartu untuk si anak khusus gitu, satu E besar, nanti dia tinggal sama-samain posisi, tinggal dia putar aja gitu. Kalau kaki E-nya ke atas atau ke bawah, dia akan putar si kartu E itu sesuai dengan yang kita minta ya. Sementara HOTV juga ini bisa digunakan, dia tidak harus membaca HOTV, tidak begitu, tapi ini juga menyamakan bentuk. Jadi untuk anak-anak umur 3 sampai 4 tahun, sama anaknya juga dikasih kartu, dia tinggal tunjuk gitu ya, sesuai dengan yang kita tunjuk. Kemudian untuk Snellen chart, nah ini untuk anak-anak yang memang sudah bisa mengerti huruf. Kalau misalnya si anak ini belum mengerti huruf, ya metode lain adalah bisa dengan e-chart atau mungkin dengan numbers ya, jadi pakai angka kalau memang sudah bisa. Kemudian pemeriksaan refraksi ya, jadi kalau mungkin bisa bantu juga nanti ke orang tua bahwa pemeriksaan refraksi pada anak itu membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup panjang karena kita harus melakukan pemeriksaan beberapa kali ya. Jadi ada pemeriksaan objektif, ada pemeriksaan subjektif. Bila pemeriksaan subjektif akan kita lakukan pada anak-anak yang memang sudah mengerti dengan atau sudah masuk kelompok verbal dan mengerti dengan instruksi. Kalau misalnya si anak ini masih preverbal atau mungkin udah masuk kelompok verbal tapi belum mengerti apakah ini lebih jelas, lebih bagus atau tidak. Nah, itu kita bisa gunakan hasil pemeriksaan objektif saja. Pemeriksaan objektif itu dengan metode yang mungkin dokter ketahui kalau di optik-optik ya, ada otoref seperti ini. Ini untuk anak-anak yang sudah kooperatif ya. Jadi dia harus memfiksasi satu objek di dalam lubang di alat ini untuk melihat pohon, mobil atau rumah mungkin ya. Kemudian kita akan mengcapture matanya dan kita dapatkan ukuran refraksinya secara objektif. Tapi anaknya harus diam begini ya. Jadi matanya tidak boleh nistagmus, matanya tidak boleh bergerak-gerak sana sini, anaknya harus diam. Kalau misalnya tidak dimungkinkan pemeriksaan objektif dengan otoref ini, maka kita bisa menggunakan alat namanya strict retinoskopi. Jadi kita gunakan alat semacam oftalmoskop begini untuk melihat refleks dari retinanya, pergerakan refleksnya, dan kita ukur sampai netral istilahnya ya. Jadi ada pergerakan refleks yang mungkin melawan arah gerakan atau yang searah gerakan, kemudian kita netralkan dengan lensa-lensa dan dari situlah kita dapatkan ukuran refraksinya. Nah, jadi untuk alur pemeriksaan refraksi pada anak ini kita perlukan pemeriksaan objektif terlebih dahulu. Jadi kalau pasien nanti tolong diinfo ke orang tua bahwa nanti ada pemeriksaan objektif dulu, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan visus secara subjektif bila memungkinkan ya. Nah kalau nggak memungkinkan biasanya nanti kita akan langsung tetes mata anak dengan cycloplegic agent ya. Jadi misalnya midriasil atau siklopentolat. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan akomodasi. Jadi pada anak itu daya akomodasi lensanya masih terlalu besar. Sehingga kalau kita tidak melakukan pemeriksaan dengan sikloplegik atau dibikin istirahat otot lensa matanya, maka kita akan relatif mendapatkan hasil minus yang terlalu tinggi atau mungkin plus yang kecil. Padahal ternyata begitu kita bikin sikloplegik, minusnya kecil atau yang tadi plus kecil itu jadi plus besar gitu ya. Karena adanya akomodasi. Jadi akomodasi itu harus dihilangkan terlebih dahulu ya. Nah, kita akan memberikan ukuran kacamata itu sesuai dengan hasil pemeriksaan sikloplegiknya ini ya. Oke. Kemudian ini pemeriksaan binokular ya. Binokularitas secara sederhana pensil tes seperti ini ya. Jadi bisa aja ada dua pensil disatukan. Apakah si anak ini bisa membuat pensil ini ketemu satu sama lain membentuk satu garis ya. Kalau misalnya dia ada gangguan binokularitas karena misalnya ada satu ambliop pada salah satu matanya, biasanya susah gitu untuk menyatukan pensil ini ya. Kemudian pemeriksaan lanjut kalau si anak sudah mengerti ada frisbee namanya ini ya frisbee. Jadi dengan ada 3 plat seperti ini di mana di salah satu kotak-kotak ini ada yang terlihat lebih dalam atau mungkin lebih muncul. Jadi seperti mangkok gitu ya, beda kedalaman di antara 4 plat ini dan itu semakin halus gitu. Jadi ada 3 plat ya. Ini sesuai dengan juga harus perkembangan kognitifnya harus baik gitu dari si anak ini ya. Kemudian metode lain
ini dengan fly test ya, fly test. Jadi kayak kupu-kupu ini si anak kita berikan kacamata merah hijau ya seperti ini. Kemudian dia suruh menangkap kupu-kupu yang terbang. Ya, jadi kayak kalau di platnya atau di kartunya seperti ini nempel. Tapi sebetulnya kalau kita gunakan apa namanya kartu kacamata merah hijau ini akan ada yang terbang gitu ya. Nah, ada lalat terbangnya. Nah, kemudian ini juga dinilai mana yang lebih muncul, mana yang lebih tinggi gitu atau mana yang lebih dalam. Nah, dia harus menentukan itu. Dan stereoskopi yang baik bisa dicapai bila kedua mata punya fungsi yang sama ya. Jadi tidak ada ambliopia pada salah satu mata ya. Nah, red reflex test ini yang kita harapkan bisa dilakukan oleh dokter umum. Jadi oftalmoskop sederhana aja, nggak terlalu mahal ya dok ya. Yang sederhana seperti ini ya harganya nggak sampai mungkin nggak sampai 5 juta sih ya. Mungkin HP dokter ini jauh lebih mahal dibandingkan oftalmoskop ini ya. Jadi hanya ditaruh aja di kantong atau mungkin di meja praktek, hanya melihat refleks merah ya. Jadi setelah oftalmoskop ini dihidupkan, kita netralkan 0 di sini ya. Dengan anggapan mata kita udah emetrop. Kemudian dipastikan lampunya hidup dan dari jarak 50-70 cm kita lihat masing-masing pupil matanya ya. Apakah sama-sama merah atau tidak gitu ya. Nah, ruangan agak diredupkan atau kalau misalnya udah terbiasa sih sebetulnya ruangan terang pun nggak apa-apa, bisa aja ya. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan pupil dengan oftalmoskop tersebut, normalnya harusnya sama-sama merah seperti ini. Jadi bukan bukan kita menempelkan oftalmoskop ke depan mata gitu, nggak 50-70 cm lihat aja ya. Dan bandingkan kanan dengan kirinya sama-sama merah, artinya tidak ada hambatan refleksibilitas dari retinanya ya. Jadi refleks merah ini muncul karena gambaran pembuluh darah di balik retina atau yang disebut sebagai koroid itu terlihat gitu loh. Karena retina sendiri sebetulnya suatu jaringan atau lapisan yang bening ya, jernih. Kemudian kalau misalnya salah satu refleksnya lebih gelap, berarti dia ada hambatan di media refraksinya atau di jalur penglihatannya. Atau mungkin kita bisa melihat di sini kok seperti mata kucing atau kuning atau putih gitu ya. Jadi ini memang ada sesuatu berarti sementara mata satunya merah bagus. Nah, kemudian mata juling pun kita bisa nilai dengan red reflex ini. Jadi ternyata pada salah satu mata merah dia bisa lihat ke cahaya yang kita berikan, kemudian satu lagi lebih redup dan sisinya bergulir ke dalam ya. Nah, jika dokter menemukan 3 tanda ini, jadi tidak ada refleks merah atau refleks merahnya bukan merah yang muncul atau lebih gelap, maka segera rujuk ke dokter mata ya. Nah, kemudian pemeriksaan sederhana lain yang bisa dilakukan lagi adalah Hirschberg test. Menggunakan senter ya atau pen light kita melihat anak ini suruh fiksasi ke cahaya. Ya, bayi pun bisa karena bayi kan tadi normalnya volume fixation-nya harusnya ada gitu ya di umur-umur 3 bulan atau bayi-bayi sebelumnya yang masih kecil juga kita lihat aja. Dia mungkin nggak perhatian ke center yang kita hidupkan, tapi kita bisa menilai bahwa apakah refleks cahaya ini dua-duanya ada di tengah pupil atau tidak ya. Jadi normalnya harusnya di tengah dua-duanya. Bila salah satu mata refleksnya lebih keluar, berarti mata itu bergulir ke dalam. Bila salah satu mata refleksnya di sisi dalam, berarti mata itu bergulir ke luar gitu aja kebalikannya ya. Dan derajat-derajatnya ini biasanya kita secara kasar ditentukan kalau refleks cahaya di tepi pupil persis dalam kondisi pupil yang normal tidak di midriaticum, maka itu 15 derajat. Kalau di antara tepi pupil dan tepi limbus kornea sini 30. Kalau dia ada di limbus kornea atau di tepi kornea dia 45 ya. Jadi kalau menemukan kasus seperti ini ya rujuklah segera karena kita harus melihat masalahnya di mana gitu loh. Oke, konfrontasi tadi sudah. Nah, ini pemeriksaan anterior kalau di mata begitu dirujuk ke dokter mata, kita punya alat yang namanya handheld slit lamp ya untuk anak-anak yang memang tidak dimungkinkan periksa dengan standing slit lamp seperti ini ya. Tapi kadang-kadang kalaupun tidak ada handheld slit lamp seperti ini, kita pakai standing tapi dipegang oleh perawatnya. Jadi biasanya si bayi atau anak yang relatif belum kooperatif dibedong dulu ya, dipeluk sama ibunya, kemudian nanti perawat membantu menempatkan muka pasien di slit lamp-nya. Kemudian dokternya akan lakukan pemeriksaan untuk menilai segmen anteriornya.
Untuk posterior segmennya yang yaitu di balik lensa mata ya. Jadi dari vitreous dan retina kita gunakan indirect ophthalmoscope ya. Jadi semacam ini. Jadi kita gunakan condensing lens dengan dioptri tertentu, bisa 20 dioptri, 28 dioptri, 30 dioptri. Jadi tergantung dari ketersediaan yang ada, tapi umumnya 20 dioptri minimal ada. Dan dengan indirect ophthalmoscope seperti ini, kita akan dapatkan gambaran retina, gambaran fundus yang mungkin dokter selama ini lihat gitu ya, ada papil saraf optik, ada pembuluh darah, ada makulanya, ada retina secara keseluruhan ya. Dan dengan alat ini, kalau misalnya itu pasien dengan retinoblastom ya, multifokal retinoblastom, kita akan tahu posisinya di mana aja gitu, apa superior, di sentral, apa di makula, apa inferior, nasal, temporal. Nah, seperti itu ya. Ada istilah vision screening dengan dengan eye examination gitu ya. Untuk vision screening itu biasanya bisa dilakukan oleh guru, tenaga kesehatan, dokter anak ataupun dokter keluarga tadi ya, dengan metode tadi aja dok sebetulnya. Nah, tujuannya adalah untuk mendeteksi kelainan mata secara dini ya, sehingga bisa segera diatasi. Kemudian untuk eye examination itu ya ini apa namanya, pemeriksaan-pemeriksaan ini ya kita sesuaikan dengan usianya masing-masing. Oke, kemudian dan eye examination ini hanya bisa diperiksa oleh dokter spesialis mata atau kalau di luar biasanya optometris ya. Tujuannya untuk bisa kita tegakkan diagnosis dan menata laksana masalahnya. Pemeriksaannya ya dari anterior, posterior, dan semua fungsi penglihatan kita akan cek. Ya. Oke, nah untuk anak, apa sih tanda dan gejalanya? Kenal istilah 4 kelompok penyakit mata, mata tenang, visus turun, mata mendadak atau perlahan, mata merah, visus normal atau visus turun. Nah, kalau anak kan nggak bisa ditanya seperti itu ya dok ya. Jadi kita orang sekitarnya lah yang melihat bahwa anak ini ada masalah atau tidak ya. Jadi biasanya satu yang sering membawa anaknya ke dokter adalah kok nggak fokus ya dok ya. Jadi misalnya dia udah umur 3 bulan, tapi kok nggak mau ngikut. Kalau dikasih sesuatu dia nggak fokus itu. Kemudian nistagmus, mata bergoyang. Nah mata goyang-goyangnya ini apakah sejak lahir, apakah baru muncul di beberapa bulan pertama kehidupan, atau di atas 1 tahun pertama mungkin ya. Karena ini bisa jadi berbeda gitu etiologinya. Kemudian gangguan keseimbangan saat berjalan. Jadi si anak kok susah jalan ya, kayaknya dia apa namanya seperti takut-takut saat berjalan dan ternyata masalahnya di mata. Kemudian seringkali memiringkan mata atau dongak kalau melihat ya. Kemudian selalu dekat kalau melihat satu objek, jalannya nyenggol, ngucek-ngucek, kedip-kedip, matanya juling, micing-micing, kemudian suka nutup salah satu mata, ada mata merah, mata berair, dan yang utama juga adalah manik mata putih atau leukokoria. Jadi tanda-tanda inilah yang akan membawa anak ini orang tua membawa anak ini ke dokter mata atau mungkin ke dokter anak dulu ya biasanya. Oke, sebagai take home message-nya, jadi kenali dan apa tanda dan gejala gangguan penglihatan pada anak seperti yang tadi saya udah sebutkan. Kemudian rujuklah bila memang sudah mulai ada masalah dengan penglihatan ya. Dan intinya semakin dini diagnosis dan tata laksana maka prognosis akan semakin baik. Dan vision screening ini baiknya dilakukan terutama dalam 5 tahun pertama kehidupan. Jadi sebenarnya sih rekomendasinya 1 tahun pertama, kemudian 3 tahun pertama dan 5 tahun pertama kehidupan sebelum masuk SD. Ya, oke itu aja. Mungkin ada pertanyaan kita masuk sesi diskusi. Mohon maaf kalau agak ribut di sini. Oke, ya silakan. Izin Di bertanya, dokter. boleh silakan. Siapa nih? Saya Reni, Red. dokter. Izin bertanya, apabila orang tua dari anak memiliki high myopia dan astigmatisme yang tinggi, sekiranya pada umur berapa anak tersebut dilakukan screening refraksinya, dokter? Ya, oke, baik, makasih. Jadi tetap kalau tadi ada faktor resiko pada orang tua, maka 1 tahun pertama kehidupan itu sudah sebaiknya di screening ya, karena apa ada beberapa kasus yang ternyata dia terlahir dengan myopia, ya.
atau dia dengan silinder yang sangat tinggi gitu loh. Ada batasan-batasan kapan sih kita harus memberikan kacamata pada seorang anak gitu ya. Jadi ada misalnya 0 sampai 1 tahun bila kita menemukan silinder misalnya di atas 4,5 gitu ya, 5, 6. Nah, itu harus kita berikan, harus kita intervensi gitu dengan kacamata meskipun mungkin ukurannya tidak penuh kita berikan. Misalnya kita temukan silinder 7. Ya kan, kita nggak harus kasih silinder 7 pada anak umur 1 tahun ini gitu loh, tapi kita kasih aja untuk menutupi amblyogenic factor-nya. Jadi ada amblyogenic factor istilahnya ya untuk refraktif. Nah jadi dalam 1 tahun pertama kehidupan resiko itu ada bila memang di orang tuanya ada faktor resiko ya. Jadi tetap 1 tahun pertama. Caranya gimana kita dapatkan ukuran? Tadi di depan saya udah jelasin mengenai strict retinoskopi. Jadi ada pemeriksaan secara objektif untuk menilai masalah refraksi pada anak. Jadi anaknya nggak suruh baca, nggak suruh ngapa-ngapain, kita hanya menggunakan lensa-lensa dan retinoskopnya untuk mendapatkan suatu gambaran yang netral dari retinanya. Kalau misalnya kita dapatkan satu ukuran tapi dianggap masih normal untuk usianya, ya kita observasi aja terus gitu lah ya. Itu sih Dokter Renisa ya. Jadi minimal sih harusnya ya 3 tahun pertama, tapi kalau bisa 1 tahun pertama itu udah diperiksakan. Oke. Terima kasih Ya, dokter. ada lagi? Izin konfirmasi dokter, kalau pemeriksaan leukokoria itu baiknya kan dengan red reflex test. Apa boleh dengan senter biasa dok? Apakah ada Leukokoria. perbedaan? Ada perbedaan dok. Kalau center itu dia cuma sampai anteriornya aja, ya kan? Kita masih hanya bisa melihat sampai mungkin lensanya aja. Tapi begitu di balik lensa nggak ada kan, ada refleks itu karena bukan alatnya. Jadi red reflex itu harus menggunakan oftalmoskop karena kita mau melihat jalur media refraksi ya dari mulai terutama lensa, kemudian vitreus sampai ke refleks retinanya. Jadi dengan center hanya menilai posisi dan menilai mungkin anterior segmennya. Yang disebut sebagai anterior segmen itu lensa iris COA kornea ya, lensa ke depan. Ya. Oke. Ada lagi? Mungkin sudah jam 14 ya. Ya. Oke deh, makasih. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Terima Terima kasih dok.